Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam restoran mewah itu terasa dingin, kontras dengan kehangatan palsu yang coba ditampilkan di meja kami. Aku, Arini, duduk tegak di kursi bludru yang empuk, merasakan tatapan tajam ibu mertuaku, Bu Ratna, dari seberang meja. Di sebelahku, suamiku Bagas, tampak sibuk menggeser-geser layar ponselnya, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali suasana menjadi canggung. Di seberang Bagas, adiknya, Dinda, juga melakukan hal yang sama. Hanya saja, yang ia lihat adalah katalog gaun pengantin yang harganya bisa membeli sebuah mobil. Ini adalah makan malam keluarga, setidaknya begitulah mereka menyebutnya. Bagiku, ini lebih terasa seperti sebuah pengadilan di mana aku adalah terdakwa yang tidak tahu apa kesalahannya. Jadi, Arini, bagaimana proyek barumu? Kudengar kamu baru saja membuka cabang lagi di luar kota. Bu Ratna membuka percakapan dengan nada yang terdengar seperti pujian, tetapi mataku yang terlatih bisa menangkap kilat iri di sana. Beliau selalu seperti itu. Membicarakan kesuksesanku seolah-olah itu adalah sebuah anomali, sebuah keanehan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang menantu perempuan di keluarganya. Aku tersenyum tipis, senyum yang sudah kupraktikan ribuan kali. Baik, Bu. Syukurlah semua berjalan lancar berkat doa dari Ibu dan Mas Bagas. Jawaban diplomatis, aman, dan tidak provokatif. Aku sudah belajar bahwa memamerkan pencapaianku hanya akan membuat mereka semakin tidak nyaman. Syukurlah kalau begitu. Kamu memang wanita hebat. Tidak seperti anakku Bagas yang hidupnya sederhana saja. Kadang ibu kasihan. Takut Bagas jadi rendah diri punya istri yang terlalu sukses. Lanjutnya, melancarkan serangan kedua yang tepat sasaran. Aku melirik Bagas, berharap ia akan mengatakan sesuatu, membelaku. Tapi yang kudapat hanyalah senyum lemahnya. Ia bahkan tidak mengangkat kepalanya dari ponsel. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, Dinda tiba-tiba meletakkan ponselnya di meja dengan sedikit hentakan. Wajahnya cemberut. Aduh, pusing aku lihat harga-harga ini. Kenapa semua yang bagus harus mahal? Sih, keluhnya, lebih ditujukan kepada ibunya. Bu Ratna langsung mengalihkan perhatiannya pada putri kesayangannya. Wajahnya melembut. Sabar, sayang. Pasti ada jalannya. Pernikahanmu harus jadi yang termegah, yang akan dibicarakan semua orang. Kamu pantas mendapatkannya. Aku hanya diam mendengarkan. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Selama sebulan terakhir, topik utama keluarga ini adalah pernikahan impian Dinda. Pernikahan yang konsepnya mereka ambil dari majalah-majalah kelas atas, dengan vendor-vendor ternama yang tarifnya selangit. Sebuah impian yang jauh melampaui kemampuan finansial keluarga mereka. Tapi bagaimana caranya? Bu, uang tabungan kita semua sudah dikumpulkan, tapi masih kurang banyak sekali. Kata Dinda lagi, kali ini matanya mulai berkaca-kaca. Air mata buaya, aku menyebutnya dalam hati. Dinda adalah seorang aktris yang handal jika menyangkut keinginannya. Dan kemudian, momen itu pun tiba. Bu Ratna menoleh padaku, senyumnya dibuat semanis mungkin. Arini, kamu kan sudah kami anggap seperti anak sendiri. Kamu lihat sendiri kan, Dinda ini satu-satunya anak perempuan ibu. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan kami semua. Tentu saja, kebahagiaan keluarga ini juga kebahagiaanmu, kan? Aku mengangguk pelan, perutku mulai terasa mulas. Aku tahu apa yang akan datang. Kami ini keluarga sederhana, Rin. Kami tidak punya kemewahan sepertimu. Untuk mewujudkan pernikahan impian Dinda, kami butuh sedikit bantuan. Bukan sedikit. Sejujurnya, kami butuh bantuan besar. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah beban di pundaknya adalah yang terberat di dunia. Dinda menimpali, suaranya dibuat serak menahan tangis. Mbak Arini, aku mohon. Aku hanya ingin menikah sekali seumur hidup dengan cara yang sempurna. Aku tidak minta banyak. Hanya pesta yang layak untuk keluarga kita. Total kekurangannya sekitar 500 juta. Angka itu menggantung di udara, dingin dan tajam. 500 juta. Jumlah yang kubangun dengan kerja keras, dengan malam-malam tanpa tidur, dengan pengorbanan yang tidak pernah mereka lihat. Uang itu bukan sekadar angka di rekening bank. Itu adalah tetesan keringat dan bukti dari semua usahaku. Dan kini mereka memintanya dengan begitu mudah, seolah aku memetiknya dari pohon. Aku terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Lidahku terasa keluh. Aku melihat ke arah Bagas, memohon dengan tatapan mataku. Inilah saatnya ia menjadi suamiku, menjadi partnerku.
Tapi yang ia lakukan hanyalah meletakkan ponselnya, menatapku dengan tatapan memelas. Sayang, bisiknya pelan, cukup untuk kudengar. Ini demi Dinda. Demi keluarga kita. Keluarga kita. Frasa itu terdengar kosong. Keluarga mana yang ia maksud? Keluarga yang selalu menyindirku di belakang? Keluarga yang tidak pernah menganggapku ada kecuali saat mereka butuh sesuatu? 500 juta itu bukan uang yang sedikit. Bu, Mas, akhirnya aku berhasil bersuara. Saya harus memikirkannya. Raut wajah Bu Ratna dan Dinda langsung berubah masam. Senyum manis tadi hilang tak berbekas. Dipikirkan? Arini, ini soal kebahagiaan adik iparmu. Apa yang perlu dipikirkan lagi? Apa uang sebanyak itu berarti sekali untukmu sampai harus mengorbankan kebahagiaan keluarga? Tuding Bu Ratna, nadanya menjadi tajam. Aku merasa terpojok. Mereka pandai sekali memutarbalikkan fakta, membuatku terlihat sebagai penjahat yang egois dan tidak peduli. Bagas meraih tanganku di bawah meja, meremasnya pelan. Aku janji, sayang, bisiknya lagi, kali ini lebih sungguh-sungguh. Setelah ini, mereka pasti akan menerimamu sepenuhnya. Anggap saja ini investasi untuk kebahagiaan kita. Aku mohon, tolong jangan buat aku malu di depan mereka. Permohonan terakhirnya itulah yang meruntuhkan pertahananku. Mal, ia lebih takut malu di depan keluarganya daripada memikirkan perasaanku. Namun, sisa-sisa cinta di hatiku masih berharap. Aku masih ingin percaya pada janjinya. Aku lelah terus-menerus merasa menjadi orang luar. Mungkin ini memang caranya. Mungkin dengan pengorbanan besar ini, aku akhirnya bisa membeli tempatku di keluarga ini. Sebuah pemikiran yang menyedihkan, tapi saat itu, aku begitu putus asa. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan alarm bahaya yang berbunyi nyaring di kepalaku. Baiklah, kataku dengan suara mantap yang kubuat-buat. Saya akan bantu. Seketika, suasana meja berubah 180 derajat. Wajah Dinda berseri-seri, air matanya yang tadi hampir jatuh kini menguap entah kemana. Ia memekik senang dan memeluk ibunya. Bu Ratna tersenyum lebar, senyum kemenangan. Beliau menepuk-nepuk punggung tanganku. Nah, begitu dong. Ibu tahu kamu menantu yang baik hati dan pengertian. Ibu akan selalu ingat kebaikanmu ini, katanya. Bagas tersenyum lega. Terima kasih, sayang. Kamu yang terbaik, bisiknya di telingaku. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Jari-jariku terasa berat saat mengetikkan serangkaian angka. 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 nama penerima, Dinda Amelia. Di kolom berita, aku mengetik, untuk pernikahan impianmu. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan tombol, konfirmasi. Notifikasi berhasil muncul di layar. Aku mengambil tangkapan layar bukti transfer itu, lalu menyimpannya di folder khusus. Sebuah firasat menyuruhku untuk melakukannya. Malam itu, aku membarter 500 juta rupiah demi sebuah janji penerimaan yang, jauh di lubuk hatiku, ku tahu mungkin tidak akan pernah ditepati. Beberapa minggu berlalu sejak malam di restoran itu. Uang 500 juta rupiahku kini telah berubah wujud menjadi uang muka untuk gedung termewah di kota, gaun pengantin rancangan desainer ternama, dan paket catering paling premium. Aku berharap, dengan lunasnya permintaanku, perlakuan keluarga Bagas akan berubah. Nyatanya, aku salah besar. Aku tidak membeli sebuah tempat di hati mereka. Aku hanya menegaskan posisiku sebagai mesin ATM berjalan. Keterlibatanku dalam persiapan pernikahan ini hanyalah sebatas formalitas. Aku diundang dalam setiap pertemuan dengan vendor, tapi suaraku sama sekali tidak dianggap. Pertemuan pertama adalah dengan pihak wedding organizer. Kami duduk di kantor mereka yang elegan, dikelilingi contoh-contoh album pernikahan yang indah. Untuk tema dekorasi, saya sarankan kombinasi warna putih gading dan emas mawar. Terlihat klasik, elegan, dan tidak lekang oleh waktu, usulku ketika sang WO bertanya soal konsep. Aku punya sedikit pengalaman dalam desain interior untuk bisnisku, jadi aku cukup percaya diri dengan seleraku. Dinda yang duduk di sebelahku langsung mendengus pelan. Putih gading? Membosankan, Mbak. Kayak pernikahan zaman dulu. Aku mau yang lebih glamor. Aku mau tema, A Night Under the Stars, dengan ribuan lampu kristal dan bunga impor warna ungu gelap. Katanya dengan antusias, menunjukkan beberapa gambar dari ponselnya. Bu Ratna mengangguk setuju. Benar kata Dinda. Tema itu lebih cocok untuk keluarga kita. Lebih terlihat berkelas. Sang WO melirikku sekilas, mungkin mencari persetujuan dari sang penyandang dana. Aku hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk.
Ikuti saja keinginan Dinda. Ini hari bahagianya. Tentu saja ini hari bahagianya, yang dibiayai sepenuhnya oleh hari-hari kerjaku. Bagas, yang seharusnya menjadi penengah, hanya bermain game di ponselnya. Ketika aku menyikutnya, ia hanya mendongak sebentar dan berkata, "Bagus kok, Dek. Apapun pilihanmu pasti bagus." Ia sama sekali tidak peduli, atau mungkin sengaja memilih untuk tidak peduli. Kejadian serupa terus berulang. Saat sesi tes makanan di Hotel Bintang 5, aku mencoba memberikan masukan tentang menu. Aku menyarankan untuk menambah beberapa pilihan hidangan tradisional yang lebih akrab di lidah tamu-tamu yang lebih tua. Aduh, Mbak Arini. Ini pesta modern. Makanan tradisional itu kesannya kampungan. Nanti apa kata teman-temanku? Cibir Dinda. Mereka akhirnya memilih paket menu Eropa yang paling mahal, dengan nama-nama hidangan yang bahkan sulit untuk mereka ucapkan. Saat tagihan datang, Dinda dan Bu Ratna asyik mengobrol. Akulah yang harus mengeluarkan kartu kreditku untuk membayar uang muka catering. Pramusaji menyerahkan kembali kartu dan slip pembayaran kepadaku, yang membuat Dinda menatapku dengan tatapan tidak suka, seolah aku sengaja pamer. Puncak dari perlakuan mereka yang merendahkan terjadi saat kami pergi memilih gaun pengantin. Dinda mencoba sebuah gaun bertabur kristal yang harganya hampir 100 juta. Gaun itu memang indah, tapi aku melihat ada detail jahitan di bagian pinggang yang kurang rapi. Dinda, coba lihat yang model ini. Desainnya lebih simpel tapi potongannya terlihat lebih pas di badanmu. Kualitas bahannya juga lebih bagus. Saranku sambil menunjuk gaun lain yang tergantung tidak jauh dari kami. Dinda menatapku dari cermin dengan pandangan meremehkan. Mbak Arini kan pengusaha, bukan desainer. Mbak urus saja pembayarannya nanti, biar aku yang pilih gaunnya. Seleraku lebih tinggi, katanya ketus. Kata-kata itu menamparku. Aku hanya menelan ludah, menahan rasa panas yang menjalar di dada. Aku berjalan menjauh dan duduk di sofa, membiarkan mereka memilih apapun yang mereka mau. Aku hanya menjadi penonton, seorang asing yang kebetulan bertugas membayar semua tagihan. Malam harinya, setelah pulang dari butik desainer itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menunggu Bagas pulang kerja di ruang keluarga. Rumah besar yang kami tempati ini terasa begitu sunyi dan dingin. Rumah ini adalah hasil jerih payahku, namun aku tidak pernah merasa benar-benar memilikinya. Ketika Bagas masuk, aku langsung menghampirinya. "Mas, kita perlu bicara." Ia tampak lelah. "Ada apa lagi, Rin? Aku capek." "Ini tentang keluargamu. Tentang Dinda dan ibumu," kataku, suaraku bergetar menahan emosi. Aku sudah memberikan semua yang mereka minta. Tapi kenapa mereka masih memperlakukanku seperti ini? Mereka tidak menghargaiku sama sekali. Aku dianggap apa, Mas? Dompet berjalan? Bagas menghela napas panjang, sebuah gestur yang sangat kukenal. Gestur yang menandakan ia tidak mau terlibat dalam perdebatan. "Kamu terlalu sensitif, sayang." Mereka tidak bermaksud begitu. Mereka hanya sedang stres mempersiapkan pernikahan. Kamu tahu kan Dinda itu seperti apa? Stres? Apakah stres memberi mereka hak untuk merendahkanku di depan umum? Tadi di butik, Dinda bilang seleranya lebih tinggi dariku dan menyuruhku untuk mengurus pembayaran saja. Di depan para pegawai butik, "Mas, di mana harga diriku sebagai istrimu?" Suaraku mulai meninggi. Bukannya membelaku, Bagas malah memasang wajah kesal. "Sudahlah, Arini, kenapa kamu harus mempermasalahkan hal-hal kecil seperti itu? Mengalah saja sebentar tidak bisa? Ini kan untuk hari besar adikku. Setelah pernikahan selesai, semua akan kembali normal. Janjiku masih sama." "Janjimu?" Aku tertawa sinis. "Janjimu yang mana? Janji bahwa mereka akan menerimaku? Lihat sekarang, Mas, jangankan menerima, menghargaiku sebagai manusia saja mereka tidak bisa. Dan kamu hanya diam. Kamu tidak pernah sekalipun membelaku. Lalu aku harus bagaimana? Melawan ibuku dan adikku sendiri demi membelamu? Kamu mau aku jadi anak durhaka?" Balasnya dengan nada tinggi. Kata-katanya menusukku tepat di jantung. Jadi, membelaku, istrinya, dianggap sebagai tindakan durhaka. Saat itu aku sadar, di dalam kepalanya, aku dan keluarganya berada di dua sisi yang berseberangan, dan ia sudah memilih di sisi mana ia akan berdiri. Ia tidak akan pernah memilihku. Aku mundur selangkah, menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Pria yang kucintai, yang kupercaya akan menjadi partner hidupku, ternyata adalah orang asing yang pengecut. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Aku memeluk diriku sendiri,
merasakan kesepian yang luar biasa di tengah kemewahan yang kubangun sendiri. Di atas meja rias, tergeletak undangan pernikahan Dinda yang berwarna ungu dan emas. Undangan itu terasa seperti sebuah vonis. Vonis atas kebodohanku yang rela membayar 500 juta untuk sebuah ilusi keluarga bahagia. Dan saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku lebih jauh lagi. Hari pernikahan itu tiba seperti datangnya hari eksekusi. Aku bangun dengan perasaan hampa di dada. Tidak ada secercah pun kebahagiaan atau antisipasi yang kurasakan, hanya sebuah kewajiban berat yang harus kutuntaskan. Pagi itu, aku merias wajahku sendiri dengan saksama, menutupi lingkaran hitam di bawah mata akibat kurang tidur. Aku memilih gaun dari lemariku, sebuah gaun panjang berwarna perak keperakan yang elegan. Bahannya jatuh dengan anggun, potongannya sederhana namun berkelas. Gaun ini tidak mencolok, tidak berlebihan. Gaun ini adalah pilihanku sendiri, sebuah pernyataan kecil dan sunyi tentang siapa diriku, di tengah semua kemewahan palsu yang harus kubayar. Aku tidak berusaha menyaingi siapapun. Aku hanya berusaha untuk tidak kehilangan diriku sepenuhnya. Bagas sudah berangkat lebih dulu ke hotel bersama keluarganya. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya berbunyi, "Jangan terlambat." Tidak ada kata-kata manis, tidak ada pujian, hanya sebuah perintah singkat. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita di cermin itu tampak kuat dan rapuh pada saat yang bersamaan. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa harga diriku, lalu melangkah keluar dari rumah kami yang terasa dingin. Sesampainya di hotel, aku terkesima sejenak. Ballroom itu telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng yang surreal. Ribuan lampu kristal menggantung dari langit-langit yang tinggi, memantulkan cahaya ke segala arah seperti galaksi buatan. Bunga-bunga mawar ungu gelap dan lili putih yang diimpor langsung dari Belanda dirangkai dengan megah di setiap sudut ruangan. Aroma wanginya begitu pekat, nyaris memabukkan. Panggung pelaminan berdiri megah, berhiaskan latar belakang kain beludru hitam yang ditaburi lampu-lampu kecil. Persis seperti tema, A Night Under the Stars, yang Dinda inginkan. Semua ini indah, tidak bisa kupungkiri. Namun, keindahan ini terasa kosong bagiku. Setiap kelopak bunga, setiap kilau kristal, setiap meter kain sutra adalah uangku. Aku melihat kerja kerasku terpajang di mana-mana, namun aku merasa lebih asing dari sebelumnya. Aku mencoba tersenyum dan menyapa beberapa kerabat jauh Bagas yang sudah datang. Mereka membalas sapaanku dengan sopan, namun ada jarak yang kentara. Aku adalah menantu yang kaya, menantu yang sukses, tetapi aku bukan bagian dari mereka. Aku melihat Bu Ratna, anggun dalam balutan kebaya modern berwarna abu-abu, sedang sibuk memberikan arahan kepada panitia. Ia melihatku sekilas, hanya mengangguk singkat, sebelum kembali sibuk dengan urusannya. Seolah kehadiranku tidak lebih penting dari posisi sebuah vas bunga. Aku menemukan Bagas di dekat pintu masuk utama, sedang tertawa bersama teman-teman kuliahnya. Ia tampak gagah dengan setelan jas yang serasi dengan warna gaun Dinda. Ketika matanya menangkap kehadiranku, senyum di wajahnya sedikit memudar sebelum ia berhasil memasangnya kembali. "Kamu sudah datang," katanya, lebih sebagai pernyataan daripada sapaan hangat. Ia menatapku dari atas ke bawah. "Kamu cantik." Pujian itu meluncur dari bibirnya dengan begitu ringan, tanpa emosi, seperti kalimat yang sudah ia hafal. Ia kemudian kembali berbincang dengan teman-temannya, sementara aku berdiri di sisinya seperti pajangan yang terlupakan. Saat acara akan segera dimulai dan para tamu undangan utama mulai berdatangan, seorang sepupu Bagas menghampiri kami. "Ayo, Mas Bagas, Mbak Arini," Dinda manggil. "Mau foto keluarga inti dulu di pelaminan sebelum semua tamu masuk." Inilah momennya, pikirku. Sebuah foto keluarga. Mungkin di dalam bingkai foto itu, aku bisa terlihat menjadi bagian dari mereka. Dengan sedikit harapan yang bodoh, aku mengikuti Bagas menuju pelaminan yang megah. Di sana, Dinda berdiri seperti seorang ratu, didampingi calon suaminya. Ibunya merapikan tatanan rambutnya, sementara ayahnya berdiri dengan canggung di sebelahnya. Dinda memang tampak memukau. Gaunnya yang bertabur ribuan kristal berkilauan di bawah cahaya lampu. Riasan wajahnya sempurna. Namun, matanya tampak tegang dan sorotnya tajam. "Ayo, Mbak Arini, sini di sebelah Mas Bagas," kata sang sepupu lagi, mencoba mengatur posisi kami. Aku melangkah naik ke atas panggung yang empuk, aroma bunga semakin kuat di sini. Aku baru saja akan mengambil posisi di sebelah Bagas, ketika suara Dinda yang dingin dan tajam menghentikan semua gerakan. "Tunggu," katanya. Semua orang menoleh padanya. Sang fotografer yang sudah siap membidik pun menurunkan kameranya. Tatapan Dinda terkunci padaku,
menginspeksi penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan menghina. "Mbak Arini, kamu sengaja ya pakai gaun itu?" tanyanya, suaranya tidak keras namun penuh dengan racun. Seluruh keluarga yang ada di panggung itu terdiam, menatap kami bergantian. Aku terkejut. "Sengaja? Maksudmu apa, Dinda?" "Jangan pura-pura tidak tahu." Suaranya mulai meninggi. "Gaunmu itu, warnanya silver, hampir mirip dengan warna gaun Mama. Modelnya juga, kenapa harus semewah itu? Kamu mau pamer di sini? Kamu mau semua orang melihatmu, bukan melihatku? Kamu mau menyaingi aku di pestaku sendiri?" Tuduhan itu begitu tidak masuk akal hingga aku kesulitan untuk merespons. Aku menatap gaunku. Sebuah gaun perak sederhana. Lalu aku menatap kebaya abu-abu Bu Ratna yang penuh payet. Warnanya saja sudah berbeda. "Dinda, tenang dulu. Ini hanya gaun biasa. Aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Warnanya beda, dan gaunmu jauh lebih indah." Aku mencoba menenangkannya, menjaga suaraku agar tetap rendah. Bu Ratna melangkah maju, bukan untuk menenangkan putrinya, tapi untuk menyiram bensin ke dalam api. "Sudahlah, Dinda, jangan buang tenagamu. Mungkin Mbak Arinimu ini tidak tahu tata krama dalam sebuah pesta pernikahan. Maklumlah, dia kan terlalu sibuk bekerja, jadi tidak sempat memikirkan hal-hal detail yang penting seperti ini," katanya dengan senyum meremehkan. Hinaan itu terasa seperti tamparan. Mereka bukan hanya menuduhku, tapi juga merendahkan latar belakangku sebagai wanita karir. Aku tidak peduli. Dinda kini benar-benar kehilangan kendali. Wajah cantiknya memerah karena amarah. Ia menunjuk lurus ke arahku dengan jarinya yang lentik. "Aku tidak mau ada satu orang pun yang mencoba merusak hari sempurnaku. Kalau kamu tidak bisa menghargai aku sebagai pengantin, lebih baik kamu pergi dari sini sekarang juga." Napas semua orang seakan tertahan. Suasana menjadi begitu tegang. Aku menatap Dinda tidak percaya. "Keluar dari pestaku," teriaknya. Kali ini suaranya bergema di seluruh ballroom yang luas. Beberapa tamu yang baru datang dan para staf WO menoleh ke arah panggung dengan kaget. Mereka menjadi saksi dari penghinaan terbesarku. Seluruh duniaku seakan berhenti berputar. Di tengah kehancuran itu, mataku secara refleks mencari satu-satunya orang yang seharusnya menjadi penyelamatku. Aku menatap Bagas. Wajahnya pucat dan bingung. Mataku memohon, menjerit tanpa suara. "Lakukan sesuatu. Katakan sesuatu. Bela aku. Kamu suamiku." Bagas berdiri membeku selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Seorang sepupu laki-laki di sebelahnya terkekeh pelan, menyikut lengannya seolah ini adalah adegan lucu di sinetron. Bagas menoleh pada sepupunya, dan kemudian, hal yang paling menghancurkan hatiku pun terjadi. Sebuah senyum kaku dan canggung terukir di bibir Bagas. Senyum itu kemudian berubah menjadi tawa kecil yang gugup. Ia tertawa. Di saat harga diriku diinjak-injak, di saat aku diusir dari pesta yang kubayar, suamiku sendiri justru menertawakanku bersama keluarganya. Tawa itu adalah suara paku terakhir yang ditancapkan di peti mati pernikahan kami. Semua harapan, semua cinta, semua pengorbanan yang pernah kulakukan menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang begitu dalam dan dingin. Wajahku yang tadinya pucat karena kaget, kini menjadi beku tanpa ekspresi. Tidak ada lagi air mata. Semuanya sudah kering. Aku menatap Bagas untuk terakhir kalinya, merekam tawa pengkhianatannya itu ke dalam memoriku. Lalu, dengan punggung yang kutegakkan setegak mungkin, aku berbalik badan. Aku melangkah turun dari panggung itu, berjalan melewati tatapan-tatapan penuh rasa ingin tahu dan kasihan. Aku tidak lari. Aku berjalan dengan langkah yang mantap menuju pintu keluar ballroom, meninggalkan mereka semua dalam kemegahan palsu yang telah kubayar lunas dengan uang dan hatiku yang hancur. Setiap langkah yang kuambil menjauhi ballroom itu terasa begitu berat, seolah aku menyeret beban yang tak kasat mata. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer hotel yang dingin menggema di koridor yang sepi, menjadi satu-satunya musik pengiring langkahku. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungku, diikuti oleh bisik-bisik yang menyakitkan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku terus berjalan, kepala terangkat tinggi, meski di dalam diriku, segalanya telah runtuh menjadi puing-puing. Aku tidak langsung meninggalkan hotel. Pergi begitu saja terasa seperti sebuah kekalahan. Aku butuh tempat untuk berpikir, untuk bernapas. Aku menemukan sebuah lounge kecil yang temaram di sudut lobi yang jauh dari keramaian, tersembunyi di balik beberapa tanaman palem hias yang tinggi. Hanya ada beberapa sofa kosong di sana. Aku memilih yang paling pojok, membenamkan diriku di dalamnya,
bersyukur atas kesunyian yang tiba-tiba menyelimutiku. Di sanalah, dalam keheningan yang aman itu, pertahananku akhirnya runtuh. Aku tidak meraung atau terisak. Air mata panas hanya mengalir tanpa suara dari sudut mataku, membasahi pipi dan merusak riasan mahal yang kupoles dengan harapan sia-sia pagi tadi. Satu demi satu, kenangan pahit itu berputar ulang di kepalaku seperti film rusak. Teriakan Dinda yang menuduhku. Senyum sinis Bu Ratna yang merendahkanku. Tatapan para tamu yang penuh rasa ingin tahu. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, tawa kecil suamiku. Tawa Bagas. Tawa itu terus terngiang di telingaku. Lebih tajam dari pisau, lebih menyakitkan dari tamparan. Bagaimana bisa ia tertawa? Bagaimana bisa ia berdiri diam saja saat istrinya dipermalukan habis-habisan oleh adiknya sendiri? Di mana janjinya? Janji bahwa keluarganya akan menerimaku? Janji bahwa pengorbananku akan sepadan? Semua itu bohong. Aku telah ditipu mentah-mentah. Aku bukan hanya mesin ATM bagi mereka, aku adalah lelucon. Aku adalah keset yang bisa mereka injak-injak kapanpun mereka mau, dan suamiku adalah orang pertama yang akan membersihkan sepatunya di atasku. Rasa sakit itu begitu luar biasa, begitu menyesakan hingga aku sulit bernapas. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh. Aku, Arini, seorang wanita yang dikenal cerdas dan lihai dalam berbisnis, ternyata begitu naif dalam urusan hati. Aku mengorbankan ratusan juta rupiah, buah dari kerja kerasku, bukan untuk cinta atau penerimaan, tapi untuk ilusi yang kubangun sendiri di kepalaku. Aku membayar mahal hanya untuk sebuah penghinaan. Saat air mataku mulai mengering, rasa sakit yang membakar itu perlahan berubah. Seperti logam yang ditempa dalam api, kesedihanku mulai mengeras, berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih kuat. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan membeku menjalari seluruh pembuluh darahku, memompa kekuatan baru ke dalam hatiku yang terluka. Untuk apa aku menangis? Untuk siapa? Untuk keluarga palsu yang tidak pernah menginginkanku? Untuk seorang suami pengecut yang tidak pantas mendapatkan setetes pun air mataku? Tidak. Cukup sudah. Aku sudah cukup menjadi korban. Mereka telah melempariku dengan batu, tidak tahu bahwa mereka memberikannya pada seseorang yang tahu cara membangun benteng. Tanganku yang gemetar kini menjadi lebih stabil. Aku meraih tas tanganku dan mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, menunjukkan waktu, pukul 19.10. Aku teringat jadwal acara yang dikirimkan oleh WO. Acara utama, yaitu prosesi masuknya kedua mempelai, akan dimulai tepat pukul 19.30. Saat itu, semua tamu undangan diperkirakan sudah duduk manis di dalam ballroom. Aku punya waktu 20 menit. 20 menit. Sebuah senyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan, tersungging di bibirku. Dalam 20 menit, seseorang bisa membuat secangkir teh. Dalam 20 menit, seseorang bisa membaca beberapa halaman buku. Dan dalam 20 menit, aku akan meruntuhkan sebuah pesta pernikahan seharga 500 juta rupiah. Jemariku bergerak cepat di atas layar. Aku tidak membuka media sosial atau galeri foto kenangan. Aku membuka folder yang kuberi nama, penting. Di dalamnya, hanya ada satu gambar. Tangkapan layar bukti transfer uang sebesar 500 juta rupiah ke rekening Dinda Amelia. Aku menatap angka-angka itu. Angka-angka itu bukan lagi simbol kebodohanku. Kini, angka-angka itu adalah senjataku. Amunisiku. Kemudian, aku membuka email. Aku mencari riwayat percakapanku dengan pihak wedding organizer dan manajer hotel. Di sana, di atas kertas digital, tertulis dengan jelas. Kontrak-kontrak itu, meskipun atas nama mempelai Dinda, mencantumkan namaku sebagai penanggung jawab dana, sponsor tunggal, sang pembayar. Mereka mungkin telah mengusirku dari pesta, tapi mereka lupa satu hal fundamental. Ini bukan pesta mereka. Ini adalah pestaku. Aku yang membeli semuanya. Aku yang membayar para musisi, para koki, para dekorator, dan para pelayan. Aku bukan tamu yang bisa diusir. Aku adalah pemilik pertunjukan. Dan pemilik pertunjukan punya hak untuk menurunkan tirai kapanpun ia mau. Waktu menunjukkan pukul 19.12. Aku punya 18 menit lagi. Rasa ragu tidak ada lagi. Kesedihan telah menguap. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Aku bukan lagi Arini si istri yang lemah. Aku adalah Arini, sang direktur utama, yang akan membuat sebuah keputusan eksekutif yang paling tegas dalam hidupku. Aku akan melakukan likuidasi. Menarik semua asetku dari investasi yang busuk dan gagal total ini. Aku menyandarkan punggungku ke sofa, menarik napas dalam-dalam.
Aku meluruskan kembali gaun peraku yang sedikit kusut. Aku mengusap sisa-sisa air mata di bawah mataku dengan punggung tanganku, memastikan tidak ada lagi jejak kelemahan. Mereka menginginkan sebuah pertunjukan yang tak akan terlupakan? Baiklah. Akan kuberikan mereka sebuah penutupan yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Aku kembali menatap layar ponselku. Jariku berhenti di daftar kontak, tepat di atas nama, Bapak Rizal, Kepala WO. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen penentuan. Momen di mana aku berhenti menjadi korban dan mulai mengambil kembali kendali atas hidupku. Jari telunjukku menekan tombol panggil. Nada sambung di ujung telepon terasa seperti detak jantung yang memburu. Setiap detiknya meregang begitu panjang. Aku menatap jam di layar ponsel, pukul 19.13. Aku masih punya waktu. Akhirnya, setelah dering keempat, sebuah suara yang terdengar profesional dan sedikit terburu-buru menjawab. Selamat malam, dengan Rizal dari Miracle Wedding Organizer. Ada yang bisa saya bantu? Itu dia, Pak Rizal. Pria parubaya yang begitu bersemangat saat mempresentasikan paket pernikahan paling mahal kepadaku, Dinda, dan Bu Ratna beberapa bulan yang lalu. Pria yang dengan patuh menuruti semua keinginan Dinda, tanpa sedikitpun mempertimbangkan masukanku. Aku menegakkan punggungku di sofa, suaraku kukeluarkan dengan nada yang tenang dan dingin, nada yang biasa kugunakan saat menutup negosiasi bisnis yang alot. Pak Rizal, selamat malam. Saya Arini. Terdengar sedikit keheningan, lalu suaranya berubah ramah. Oh, Ibu Arini. Selamat malam, Bu. Selamat atas acara putrinya, adik iparnya. Acaranya megah sekali, Bu. Kami akan segera mulai, ini MC sudah bersiap-siap. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ia jelas berpikir aku menelepon untuk memberikan instruksi tambahan di menit-menit terakhir. Ada, Pak Rizal. Jawabku. Aku berhenti sejenak, membiarkan jeda itu membangun sedikit ketegangan. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa acara resepsi pernikahan Dinda Amelia malam ini, detik ini juga, saya batalkan. Keheningan total di seberang sana. Aku bisa membayangkan wajahnya yang kebingungan, mencoba mencerna kata-kataku. Maaf, Bu, bisa diulangi? Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Dibatalkan? Anda tidak salah dengar, Pak Rizal. Acara ini dibatalkan. Cancelet. Hentikan semuanya sekarang juga. Tegasku, tidak memberikan ruang untuk keraguan. Tapi, Bu, ini tidak mungkin. Suaranya terdengar panik. Semua tamu sudah hadir. Kedua mempelai sudah siap. Apa maksud Ibu dibatalkan? Ada masalah apa, Bu? Apa terjadi sesuatu dengan keluarga? Masalahnya adalah saya, Pak Rizal. Saya adalah sponsor tunggal dan penanggung jawab dana untuk keseluruhan acara ini, fakta yang tercatat dengan jelas di kontrak yang kita tanda tangani bersama. Benar? Tanyaku tajam. Iya, Bu. Betul. Atas nama Ibu Arini. Bagus kalau Bapak masih ingat. Baru saja, saya diusir dari pesta yang saya danai ini oleh adik ipar saya sendiri. Karena itu, sebagai pihak yang telah membayar jasa Bapak, saya menggunakan hak penuh saya untuk menghentikan layanan yang sudah saya beli. Pesta ini sudah selesai, jelasku, tanpa sedikitpun emosi dalam suaraku. Ya Tuhan, Bu, saya turut prihatin, tapi ini tidak bisa, Bu. Reputasi perusahaan saya akan hancur. Semua vendor sudah di sini. Kami tidak bisa begitu saja menghentikan acara. Pak Rizal terdengar putus asa. Aku sudah menduga reaksi ini. Dengar, Pak Rizal. Saya tidak punya waktu untuk berdebat. Saya akan kirimkan bukti transfer 500 juta rupiah dan halaman kontrak yang relevan ke nomor WhatsApp Anda sekarang juga. Agar Anda ingat siapa yang sebenarnya membayar gaji Anda malam ini. Sambil berbicara, jariku dengan cepat mengirimkan dua gambar itu. Terdengar nada notifikasi dari ponselnya. Sekarang, ini instruksi saya, lanjutku, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dalam 10 menit ke depan, saya mau tim Anda melakukan hal-hal berikut. Pertama, hentikan semua musik. Kedua, matikan seluruh lampu dekorasi dan lampu panggung. Biarkan hanya lampu utama ruangan yang menyala. Ketiga, instruksikan semua vendor Anda, catering, dekorasi, musik, untuk mulai berkemas dan meninggalkan lokasi. Apakah jelas? Tapi, Bu, keluarga mempelai. Keluarga mempelai bukan klien Anda, Pak Rizal. Saya klien Anda, potongku dengan cepat. Jika Bapak dan tim Bapak tidak melaksanakan instruksi saya,
maka saya akan menganggap ini sebagai pelanggaran kontrak. Sisa pembayaran yang seharusnya saya lunasi setelah acara selesai, tidak akan pernah Anda terima. Dan saya jamin, saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum dan memastikan seluruh industri ini tahu bahwa WO Anda tidak bisa menghormati kliennya. Pilihan ada di tangan Anda. Ancaman itu, yang disampaikan dengan nada bisnis yang dingin, berhasil. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Baik, Bu Arini. Baik. Saya mengerti. Saya akan laksanakan instruksi Ibu. Suara percaya dirinya telah lenyap, digantikan oleh kepatuhan yang terpaksa. Bagus. Lakukan sekarang, perintahku, lalu langsung menutup telepon. Aku tidak membuang waktu. Pukul 19.18. Aku segera mencari kontak manajer banquet hotel yang kutemui saat tes makanan. Namanya Pak Dharma. Panggilan teleponku langsung dijawab. Selamat malam, Hotel Grand Majestic, Dharma berbicara. Selamat malam, Pak Dharma. Saya Arini, sponsor acara pernikahan di Ballroom Cendana malam ini. Oh, iya, Ibu Arini. Selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Ya, acara ini dibatalkan, kataku lugas. Saya minta Anda menarik semua staf catering, pramusaji, dan koki Anda dari ballroom dan area dapur terkait. Sekarang juga. Hentikan semua pelayanan makanan dan minuman dengan segera. Seperti Pak Rizal, Pak Dharma pun terkejut bukan main. Mohon maaf, Bu, dibatalkan? Tapi semua hidangan sudah siap disajikan di buffet. Beberapa sudah mulai keluar. Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi kami, Bu, dan tentu saja akan sangat membingungkan para tamu. Pak Dharma, kerugian Anda akan jauh lebih besar jika sisa tagihan puluhan, bahkan ratusan juta, tidak saya lunasi. Pembayaran penuh dilakukan setelah acara selesai, benar? Jika acara tidak berjalan sesuai instruksi saya sebagai pihak pembayar, maka saya tidak punya kewajiban untuk melunasi apapun. Saya yakin pihak hotel tidak mau menanggung kerugian sebesar itu. Jadi, saya ulangi, tarik semua staf Anda dan amankan kembali semua makanan dan minuman yang sudah Anda siapkan. Lakukan dalam 5 menit. Logika bisnis yang kejam itu tidak bisa dibantah. Pak Dharma terdiam sejenak. Baik, Bu Arini, akan kami laksanakan. Terima kasih atas kerjasamanya, kataku, lalu menutup telepon. Terakhir, aku mengirim pesan singkat ke nomor kontak band yang tertera di jadwal acara. Saya Arini, sponsor acara malam ini. Pertunjukan dibatalkan. Silakan berhenti bermain dan segera kemasi peralatan Anda. Pembayaran penuh akan saya transfer begitu tim Anda keluar dari ballroom. Terima kasih. Pesan singkat itu kubumbui dengan iming-iming pembayaran penuh, sebuah insentif agar mereka tidak ragu untuk patuh. Selesai. 3 panggilan telepon dan 1 pesan singkat. Roda-roda penghancuran telah kupasang dan kini mulai berputar. Aku melirik jam di ponsel, pukul 19.26. 4 menit menuju jadwal dimulainya acara. 4 menit menuju kekacauan. Aku merasakan getaran aneh di seluruh tubuhku, campuran antara ngeri, sedih, dan sebuah kepuasan yang kelam. Aku tidak bangga dengan apa yang kulakukan, tetapi aku tahu ini perlu. Ini bukan balas dendam yang buta. Ini adalah penegasan harga diri. Aku berdiri dari sofa, merapikan gaunku yang terasa seperti baju perang. Dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya, aku berjalan kembali ke arah ballroom. Aku tidak akan masuk. Aku hanya akan berdiri di ambang pintu, di dalam bayang-bayang, dan menyaksikan pertunjukan penutupan yang telah aku sutradarai sendiri. Aku menemukan sebuah posisi yang sempurna di koridor, di dekat sebuah pilar besar yang memberiku pemandangan jelas ke arah pintu masuk ballroom yang terbuka lebar, namun cukup tersembunyi dari pandangan orang-orang di dalam. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat lautan tamu yang telah memenuhi meja-meja bundar berhiaskan taplak sutra ungu. Mereka tampak bahagia, mengobrol dan tertawa di bawah cahaya temaram dari lampu-lampu kristal yang berkilauan. Band di atas panggung memainkan melodi jazz yang lembut, menciptakan suasana yang elegan dan mahal. Di sisi panggung, sang MC, seorang pria parlente dengan setelan jas mengkilap, tampak sedang memeriksa catatannya sekali lagi, siap untuk memulai malam yang megah itu. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna. Di dalam sebuah ruang tunggu VIP di dekat panggung, aku bisa membayangkan Dinda sedang mengagumi pantulan dirinya di cermin untuk terakhir kalinya. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Ia berhasil mendapatkan pernikahan impiannya, dan berhasil pula menyingkirkan satu-satunya pengganggu di hari sempurnanya itu. Aku yakin, Bagas dan keluarganya ada di sana bersamanya, merasa puas dan lega, sama sekali tidak menyadari badai yang akan segera menerjang mereka.
Mereka pasti mengira aku sudah pulang sambil menangis, menelan kekalahan dan penghinaan dalam diam. Mereka tidak pernah benar-benar mengenalku. Tepat saat jarum jam di ponselku menunjukkan pukul 19.30, sang MC melangkah ke tengah panggung. Ia mengangkat mikrofon ke bibirnya, hendak mengucapkan kalimat pembuka. Dan pada saat itulah, semuanya dimulai. Hal pertama yang terjadi adalah keheningan. Musik jazz yang sedang mengalun merdu itu tiba-tiba berhenti total. Bukan mengecil perlahan, tapi terputus begitu saja, seolah ada yang mencabut kabel listriknya. Keheningan yang mendadak itu terasa aneh dan memekakan telinga. Para tamu yang sedang asyik mengobrol berhenti berbicara, mengangkat kepala mereka dan saling berpandangan dengan bingung. Sang MC mengetuk-ngetuk mikrofonnya. Tidak ada suara. Wajahnya tampak heran. Lalu, hal kedua terjadi. 1 detik setelah musik berhenti, serangkaian bunyi, klik, terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Lampu-lampu sorot ungu yang menyorot dinding dengan indah, padam. Ratusan lampu kecil berkelip yang menghiasi rangkaian bunga di setiap meja, mati. Lampu panggung yang menyorot pelaminan dengan megah, gelap. Seluruh pencahayaan dramatis yang menciptakan suasana magis itu lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah lampu neon putih utama di langit-langit ballroom. Lampu darurat yang biasanya hanya dinyalakan saat petugas kebersihan bekerja. Cahayanya terang, kasar, dan tanpa ampun. Seketika, dekorasi yang tadinya terlihat mewah kini tampak biasa saja, bahkan sedikit norak di bawah pencahayaan yang brutal itu. Keajaiban malam itu telah sirna, digantikan oleh suasana yang canggung dan aneh seperti di sebuah aula serbaguna. Kebingungan para tamu kini berubah menjadi gumaman yang riuh. Listriknya mati, tanya seseorang. Tapi kenapa lampu utama masih nyala? Sahut yang lain. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, mungkin untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka menyaksikan pemandangan yang paling ganjil. Para personel band di atas panggung, tanpa ekspresi, mulai mencabuti kabel-kabel instrumen mereka. Sang keyboardist mulai melipat stannya, sementara gitaris memasukkan gitarnya ke dalam kotaknya. Mereka bergerak dengan efisien dan cepat, seolah sedang mengejar waktu. Di sisi lain ruangan, di dekat area buffet, pemandangan yang lebih aneh lagi terjadi. Tim pramusaji yang seharusnya hilir mudik membawa nampan berisi minuman, kini malah keluar dari dapur mendorong troli-troli kosong. Dengan gerakan yang terkoordinasi, mereka mulai menutupi semua hidangan yang tersaji indah di meja prasmanan dengan penutup aluminium, lalu mengangkatnya satu persatu dan meletakkannya di troli untuk dibawa kembali ke dapur. Para tamu yang sudah sempat antri untuk mengambil makanan, hanya bisa melongo tidak percaya. Pintu ruang tunggu VIP terbuka dengan kasar. Dinda keluar lebih dulu, wajahnya yang tadi berseri-seri kini dipenuhi kepanikan dan amarah. Ada apa ini? Kenapa musiknya berhenti? Kenapa lampunya begini? Teriaknya pada seorang staf WO junior yang kebetulan berdiri di dekatnya. Staf muda itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan gugup. Bu Ratna dan Bagas menyusul di belakangnya, wajah mereka sama bingungnya. Mereka berdiri terpaku di tepi ballroom, menyaksikan dengan ngeri bagaimana pesta impian mereka dibongkar di depan mata mereka sendiri. Para tamu kini tidak lagi berbisik. Mereka mulai berdiri dari kursi mereka, berbicara dengan suara keras, mencoba memahami sandiwara absurd yang sedang berlangsung. Reputasi keluarga mereka sedang dipertaruhkan di hadapan ratusan tamu penting. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Pak Rizal, sang kepala WO, berjalan dengan langkah berat dari arah belakang panggung. Wajahnya pucat dan tegang. Di tangannya, ia memegang sebuah megafon kecil bertenaga baterai. Ia tidak naik ke atas panggung yang gelap, hanya berdiri di depannya. Dinda, Bagas, dan keluarga mereka melihatnya dan segera menyerbunya, menghujaninya dengan pertanyaan dan makian. Pak Rizal hanya mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Para tamu yang melihat adegan itu pun ikut terdiam, menyadari bahwa penjelasan dari semua ini akan segera datang. Dari pilar tempatku bersembunyi, aku menahan napas. Seluruh ruangan senyap, menunggu vonis. Fase pertama rencanaku telah berjalan sempurna. Sekarang, saatnya untuk fase kedua, pengumuman publik. Baik, mari kita masuki babak puncak dari cerita ini. Berikut adalah bab 7 dan bab 8. Bab 7, pengumuman yang menggemparkan. Kekacauan di dalam ballroom mencapai puncaknya. Dinda, Bagas, dan Bu Ratna telah sampai di hadapan Pak Rizal. Wajah mereka merah padam karena campuran amarah dan kepanikan. Pak Rizal, apa maksud semua ini? Siapa yang menyuruh Anda melakukan kegilaan ini? Anda sudah kami bayar mahal, bentak Bu Ratna,
menunjuk-nunjuk wajah Pak Rizal yang pucat pasi. Dinda menangis histeris, gaunnya yang mahal kini tampak konyol di tengah suasana yang kacau. Bapak mau menghancurkan hidup saya? Pesta saya. Jawab, Pak. Pak Rizal, seorang profesional yang terperangkap dalam drama keluarga paling buruk sepanjang karirnya, tampak menelan ludah. Ia mengangkat megafon di tangannya, sebuah gestur yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak akan meladeni amukan mereka secara pribadi. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan menyampaikan kebenaran, seburuk apapun itu. Ia menarik napas panjang, mengabaikan teriakan-teriakan di hadapannya, lalu menekan tombol di megafon itu. Sebuah bunyi melengking yang keras sontak membungkam seluruh ruangan. Semua makian, semua bisikan, semua tangisan berhenti. Ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik, pada pria malang dengan pengeras suara di tangannya. Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian, suara Pak Rizal menggema, terdengar sedikit bergetar namun tegas. Ia berbicara kepada seluruh ruangan, bukan lagi kepada keluarga yang sedang memakinya. Mewakili seluruh vendor yang bertugas pada malam hari ini, termasuk pihak hotel, catering, dekorasi, dan pengisi acara, dengan rasa penyesalan yang sebesar-besarnya, kami memberitahukan bahwa resepsi pernikahan untuk saudari Dinda Amelia dan pasangannya, terpaksa harus kami hentikan dan kami batalkan, efektif saat ini juga. Pernyataan itu menggantung di udara, menimbulkan gelombang kejutan baru di antara para tamu. Dibatalkan? Secara resmi, ini bukan lagi sekadar masalah teknis. Ini adalah sebuah deklarasi. Bu Ratna hendak membuka mulutnya untuk memprotes lagi, namun kalimat Pak Rizal selanjutnya membuat lidahnya keluh. Perlu kami tegaskan, lanjutnya, suaranya kini lebih mantap, bahwa pembatalan ini sama sekali bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak kami sebagai penyelenggara. Keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang mencerna informasinya, sebelum menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Pembatalan ini dilakukan atas instruksi langsung dan final dari pihak sponsor tunggal, yang telah mendanai 100% dari keseluruhan acara ini. Sponsor tunggal? Seluruh ruangan bertanya-tanya. Bukankah ini pesta keluarga mempelai? Siapa sponsor yang dimaksud? Seolah menjawab pertanyaan tak terucap dari ratusan orang di hadapannya, Pak Rizal melakukan sebuah gerakan kecil yang mengubah segalanya. Ia sedikit memutar tubuhnya, dan dengan gerakan yang disengaja, ia mengarahkan tangannya yang bebas ke arah pintu masuk utama ballroom yang megah. Pihak sponsor yang membatalkan acara ini adalah... Jeda sesaat itu terasa begitu panjang. Ibu Arini. Waktu seakan berhenti. Seperti seorang aktris yang memasuki panggung pada saat yang paling dramatis, aku melangkah keluar dari balik pilar. Aku berjalan perlahan dari bayang-bayang koridor yang gelap, memasuki cahaya neon putih yang keras di ambang pintu ballroom. Aku berhenti tepat di sana, di perbatasan antara duniaku yang baru dan dunia mereka yang sedang runtuh. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menangis. Wajahku tenang, mungkin nyaris tanpa ekspresi. Gaun peraku yang tadi menjadi sumber hinaan, kini tampak bersinar seperti baju zirah di bawah cahaya yang dingin. Di tanganku, aku memegang ponsel, layarnya menyala, menjadi satu-satunya sumber warna di penampilanku yang pucat. Aku berdiri tegak, sendirian, namun aku tidak pernah merasa sekuat ini sepanjang hidupku. Reaksi di dalam ruangan itu luar biasa. Terjadi keheningan total selama sekitar 3 detik, sebelum sebuah gelombang gumaman dahsyat menyapu seluruh penjuru. Ratusan kepala menoleh serempak, dari Pak Rizal ke arahku, seolah sedang menonton pertandingan tenis yang menegangkan. Wajah para tamu menunjukkan berbagai ekspresi, kaget, tidak percaya, bingung, dan perlahan, mulai mengerti. Di tengah ruangan, Dinda, Bagas, dan Bu Ratna membeku. Mereka menatapku seolah aku adalah hantu yang bangkit dari kubur. Wajah Bu Ratna yang tadi merah, karena marah kini pucat pasi. Topeng keanggunannya luruh, menunjukkan raut ketakutan. Dinda berhenti menangis, mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak tak percaya. Dan Bagas, aku menatap lurus ke arahnya, melintasi lautan manusia di antara kami. Kulihat matanya. Kulihat keterkejutan di sana, lalu ketidakpercayaan, yang perlahan berubah menjadi sebuah kengerian saat kepingan-kepingan puzzle itu menyatu di dalam otaknya. Ia akhirnya mengerti. Wanita yang ia tertawakan saat diusir, wanita yang ia anggap lemah dan bisa dikendalikan, ternyata adalah orang yang selama ini memegang tali kendali. Wanita yang mereka lempar keluar dari rumah, ternyata adalah pemilik rumah itu sendiri. Aku berdiri di sana, menjadi pusat dari badai yang kuciptakan. Aku merasakan tatapan semua orang, tapi aku tidak gentar. Aku tidak lagi peduli dengan penilaian mereka. Malam ini bukan tentang mereka,
ini tentang aku. Ini tentang aku yang mengambil kembali harga diriku yang telah mereka coba rampas. Keheningan yang mencekam itu adalah panggungku. Pengumuman dari Pak Rizal adalah musik pembukaku. Dan tatapan ngeri dari keluarga suamiku adalah tepuk tangan yang paling merdu bagi penampilanku. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, dan aku adalah satu-satunya sutradara sekaligus pemeran utamanya. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh satu suara. Bukan suara bisikan para tamu, melainkan sebuah jeritan melengking yang penuh amarah. Arini. Itu suara Dinda. Wajahnya yang cantik kini berubah mengerikan, dipenuhi kebencian. Seperti banteng yang melihat warna merah, ia mengangkat gaunnya yang berat itu dengan kedua tangannya dan menyerbu ke arahku, melintasi lantai dansa yang kosong. Bu Ratna dan Bagas, tersentak dari keterkejutan mereka, segera berlari menyusul di belakangnya, menciptakan sebuah adegan yang sama sekali tidak elegan. Para tamu yang berada di jalur mereka cepat-cepat menyingkir, membentuk sebuah arena dadakan di sekitar pintu masuk tempat aku berdiri. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dinda berhenti tepat di hadapanku, napasnya terengah-engah. Matanya yang bengkak menatapku dengan nyalang. Dasar iblis. Kamu gila, ya? Kamu sengaja melakukan ini semua, kan? Kamu mau balas dendam? Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang di hari pernikahanku? Cecarnya bertubi-tubi, ludahnya hampir mengenai wajahku. Bu Ratna tiba di sisiku, langsung memasang topeng korban yang paling menyedihkan. Ia berusaha meraih tanganku, namun aku menariknya lebih dulu. Arini, sadarlah, nak, apa salah kami sama kamu? Kenapa kamu setega ini? Kami sudah menerimamu dengan baik di keluarga ini. Ibu tahu, kamu pasti iri dengan kebahagiaan Dinda, kan? Tapi tidak begini caranya, nak. Katanya dengan suara yang dibuat bergetar, mencoba menarik simpati dari para penonton di sekitar kami. Kemudian Bagas datang, menempatkan dirinya di antara aku dan keluarganya. Ia menatapku dengan tatapan memohon yang kini terlihat begitu menjijikan. Sayang, sudah cukup. Hentikan semua ini, pintanya dengan suara pelan. Apapun masalahnya, kita bisa bicarakan baik-baik di rumah. Tolong jangan begini, ini sangat memalukan. Apa kata orang nanti? Frasa terakhirnya, apa kata orang nanti, adalah bensin yang menyulut api terakhir di dalam diriku. Bahkan di saat seperti ini, yang ia pikirkan hanyalah citra dan gengsi. Aku menatap mereka satu persatu. Amarah Dinda, kepalsuan Bu Ratna, dan kepengecutan Bagas. Aku tidak lagi merasakan sakit hati. Yang ada hanyalah sebuah kejernihan yang luar biasa. Aku menarik napas, dan ketika aku berbicara, suaraku terdengar sangat tenang, kontras dengan histeria mereka. Setiap kata kuucapkan dengan perlahan dan jelas, memastikan semua orang di sekitar kami bisa mendengarnya. Mempermalukanmu? Aku menatap Dinda lurus di matanya. Dinda, sekitar 30 menit yang lalu, di atas panggung itu, kamu berteriak dan menyuruhku untuk keluar dari pestamu. Aku hanya seorang tamu yang baik. Aku menuruti keinginan tuan rumah. Aku keluar dari pestamu. Tapi sepertinya kamu lupa, aku juga membawa serta semua yang menjadi milikku. Aku membawa cateringku, dekorasiku, musikku, dan gedung yang kusewa ini. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Wajah Dinda memucat. Ia tidak bisa membantah. Lalu aku beralih ke Bu Ratna, yang masih memasang wajah sedihnya. Menerima saya dengan baik. Bu, kapan tepatnya? Apakah saat ibu terus-menerus menyindir bahwa kesuksesan saya membuat putra ibu rendah diri? Apakah saat ibu dan putri ibu memperlakukanku seperti asisten pribadi selama persiapan pernikahan ini? Ataukah saat ibu ikut tersenyum puas ketika saya diusir tadi? Maaf, Bu. Itu bukan cara menerima menantu. Itu adalah cara menindas orang yang kebetulan membayar semua tagihan ibu. Bu Ratna terkesiap, mulutnya terkatup rapat. Wajah keibuannya yang palsu itu retak. Akhirnya, aku menatap Bagas. Suamiku. Aku menatapnya begitu dalam hingga ia tidak bisa memalingkan wajahnya. Dan kamu, Mas, suaraku sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang akhirnya menemukan muaranya. Kamu masih berani bicara soal memalukan? Izinkan aku memberitahumu apa yang memalukan malam ini. Yang memalukan bukanlah pesta yang batal. Yang memalukan adalah seorang pria yang diam saja saat keluarganya merendahkan istrinya. Yang memalukan adalah seorang suami yang justru ikut menertawakan istrinya saat ia dipermalukan di depan umum. Saat tawamu terdengar tadi, Mas, saat itulah pernikahan kita selesai. Ini semua hanyalah proses perceraian kita yang disaksikan ratusan orang.
Kata-kataku menghantam mereka seperti badai. Mereka bertiga terdiam, tidak punya satu kata pun untuk membela diri. Topeng mereka telah jatuh. Di bawahnya, hanya ada keserakahan, keangkuhan, dan kelemahan yang telanjang. Para tamu di sekitar kami yang mendengar semua percakapan itu mulai berbisik-bisik dengan keras. Raut wajah mereka berubah. Simpati dan dukungan kini jelas berpihak padaku. Mereka menatap keluarga Bagas dengan pandangan jijik dan cemooh. Untuk menyempurnakan semuanya, aku mengangkat ponselku. Aku tidak perlu berteriak. Aku hanya menunjukkannya kepada seorang bapak berjas mahal yang berdiri paling dekat denganku, lalu kepada seorang ibu sosialita di sebelahnya. Layar ponselku dengan jelas menampilkan bukti transfer elektronik. Penerima Dinda Amelia, jumlah 500 juta rupiah. Ini pestaku, kataku dengan sederhana, namun maknanya begitu dalam. Informasi itu menyebar lebih cepat dari api. Dia bayar semuanya. 500 juta. Pantas saja dia marah. Keluarga yang tidak tahu terima kasih. Bisikan-bisikan itu menjadi vonis sosial bagi mereka. Saat itulah aku melihat mereka benar-benar hancur. Dinda tidak lagi berteriak. Ia hanya terisak pilu, sebuah tangisan kekalahan yang sesungguhnya. Bu Ratna menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tidak sanggup menahan tatapan menghakimi dari teman-teman arisannya. Dan Bagas, ia menatapku dengan penyesalan yang begitu dalam di matanya. Ia melangkah maju, tangannya terulur untuk menggapai lenganku. Rin, Arini, maafkan aku. Bisiknya lirih. Aku menarik lenganku dari jangkauannya seolah tangannya adalah api. Kontak fisik dengannya terasa begitu menjijikkan. Aku menatap kehancuran keluarga itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah perasaan lega. Beban itu akhirnya terangkat. Nikmati sisa malam kalian. Ucapku dingin kepada mereka bertiga. Kemudian, aku berbalik. Aku memunggungi mereka, memunggungi tatapan ratusan orang, memunggungi sisa-sisa pernikahanku. Aku berjalan lurus menuju pintu keluar utama hotel. Kali ini, aku tidak berjalan sebagai korban yang diusir. Aku berjalan sebagai seorang wanita merdeka yang baru saja memenangkan kembali hidupnya. Langkah kakiku mantap dan tidak ragu-ragu, meninggalkan mereka untuk ditelan oleh penghinaan yang mereka ciptakan sendiri. Saat punggungku menghilang di balik pintu lobi hotel, ledakan yang tertahan di dalam ballroom akhirnya meletus. Namun, ledakan itu bukanlah kemarahan yang ditujukan padaku, melainkan ledakan bisik-bisik, tatapan canggung, dan keinginan kolektif untuk melarikan diri dari pusat drama yang memalukan itu. Keluarga Bagas, yang beberapa saat lalu menjadi pusat kekaguman, kini berdiri telanjang di tengah arena penghakiman sosial, ditinggalkan oleh sang gladiator yang telah memenangkan pertarungan. Para tamu, yang tadinya duduk manis menanti hidangan lezat dan hiburan meriah, kini serempak bangkit dari kursi mereka. Tidak ada lagi basa-basi. Mereka tidak mau menjadi bagian dari sandiwara yang sudah jelas pemeran antagonisnya. Wajah-wajah yang tadinya ramah kini berubah dingin dan penuh penilaian. Mereka menghindari kontak mata dengan Dinda, Bagas, ataupun orang tua mereka. Beberapa hanya mengangguk singkat dengan canggung sebelum bergegas menuju pintu keluar. Yang lain bahkan tidak peduli untuk berpamitan, berjalan cepat seolah ballroom itu sedang terbakar. Aku bisa membayangkan gumaman dan bisikan yang menyebar seperti virus di antara mereka saat mereka berjalan di koridor dan menunggu valet. Benar-benar tidak kusangka. Keluarga Sanjaya yang terpandang itu ternyata begitu rendah. 500 juta, Bu, itu bukan uang sedikit. Wajar saja menantunya mengamuk. Kasihan sekali Arini, sudah membiayai semuanya, malah diusir dan ditertawakan. Suaminya juga, sama sekali tidak punya tulang punggung. Dinda itu dari dulu memang manja dan arogan. Sekarang lihat akibatnya. Ini pasti akan menjadi gosip terpanas di semua grup arisan besok pagi. Setiap tamu yang melangkah keluar dari pintu itu, adalah paku yang tertancap di peti mati reputasi keluarga Bagas. Mereka tidak hanya kehilangan pesta, mereka kehilangan muka, kehormatan, dan status sosial yang selama ini mereka banggakan. Sementara para tamu melarikan diri, para vendor yang telah menerima perintahku melanjutkan pekerjaan mereka dengan efisiensi yang brutal. Tim dekorasi dengan sigap mulai melucuti rangkaian bunga-bunga impor yang mahal dari pelaminan. Kelopak-kelopak ungu yang indah berjatuhan di lantai seperti air mata. Kain beludru hitam yang menjadi latar bintang-bintang mulai digulung. Panggung impian Dinda dibongkar papan demi papan. Tim catering telah selesai mengamankan semua makanan, meninggalkan meja-meja buffet yang kosong dan menyedihkan. Para musisi telah lama pergi, menyisakan panggung yang sunyi. Pemandangan itu begitu surreal. Di tengah ballroom yang terang benderang oleh lampu neon,
Di antara para pekerja yang sibuk membongkar sebuah mimpi, berdirilah sang mempelai wanita dengan gaun kristalnya yang berkilauan. Dinda menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Mimpinya sedang dihancurkan, diubah menjadi tumpukan sampah di depan matanya. Akhirnya, kenyataan itu terlalu berat untuk ia tanggung. Kekuatannya habis. Ia menjerit pilu, lalu tubuhnya luruh ke lantai. Ia duduk bersimpuh di tengah ballroom yang porak-poranda, gaunnya yang putih dan mahal kini kotor oleh debu lantai. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan seorang anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Calon suaminya, pria yang nyaris tidak bersuara sepanjang malam, tampak bingung dan tidak berdaya. Mencoba menenangkannya namun tidak tahu harus berbuat apa. Melihat putrinya hancur, Bu Ratna sontak tersadar dari kelumpuhannya. Ia mencoba menghentikan para pekerja. "Berhenti. Tunggu dulu. Jangan dibongkar." "Saya bilang berhenti," teriaknya pada tim dekorasi. Seorang mandor bertubuh tegap berhenti sejenak, menatapnya tanpa rasa hormat. "Maaf, Bu. Perintah dari pihak yang membayar kami sudah jelas. Kami hanya menjalankan tugas." Pria itu lalu berbalik dan kembali memberi instruksi pada anak buahnya, sama sekali tidak mengacuhkan Bu Ratna. Ditolak mentah-mentah, kemarahan Bu Ratna kini membutuhkan sasaran baru. Dan sasaran yang paling dekat dan paling lemah adalah putranya sendiri, Bagas. Ia berbalik menghampiri Bagas yang sejak tadi hanya berdiri mematung. "Ini semua salahmu," desis Bu Ratna, matanya menyala-nyala. "Kenapa kamu biarkan istrimu berbuat sejauh ini? Dari dulu ibu sudah bilang, perempuan seperti dia itu berbahaya. Kamu suaminya, kenapa kamu tidak bisa mengendalikannya? Kamu lihat akibatnya sekarang. Kita semua malu, Bagas. Malu." Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan pandangan kosong. Lalu ia menatap adiknya yang meraung di lantai. Ia melihat sekelilingnya, ke ballroom yang hampir kosong, yang kini lebih mirip gudang daripada aula pesta. Semua ini adalah akibat dari kelemahannya. Akibat dari pilihannya untuk diam, untuk tersenyum, untuk tertawa. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba meneleponku. Panggilan itu bahkan tidak masuk. Langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba mengirim pesan, "Rin, angkat teleponnya. Aku mohon. Kita perlu bicara." Pesan itu terkirim, namun tidak ada tanda telah dibaca. Ayah Bagas, yang sejak awal hanya menjadi bayangan, akhirnya angkat bicara. "Sudah cukup, Ratna." Memarahinya tidak akan mengubah apa-apa, katanya dengan suara lelah. "Kita harus pulang. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini." Mereka akhirnya membujuk Dinda untuk berdiri. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berjalan gontai keluar dari ballroom. Keluarga yang tadinya masuk dengan kepala tegak dan penuh kebanggaan, kini keluar dengan kepala tertunduk, melewati para petugas kebersihan hotel yang mulai menyapu lantai. Mereka meninggalkan di belakang mereka sebuah ruangan yang penuh dengan sisa-sisa kemegahan yang gagal, sebuah monumen kehancuran yang mereka bangun sendiri. Mimpi itu telah berakhir. Yang tersisa hanyalah mimpi buruk, tagihan denda dari vendor yang mungkin akan datang, dan bisik-bisik panjang yang akan mengikuti nama keluarga mereka untuk waktu yang sangat. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang kemudian dikenal di lingkaran pertemananku sebagai Malam Pembatalan Agung. Gema dari kejadian itu perlahan memudar, berubah dari berita utama yang panas menjadi legenda urban yang sesekali masih diperbincangkan orang. Bagiku, 3 bulan itu adalah sebuah perjalanan panjang untuk memungut kembali kepingan-kepingan diriku dan membangunnya kembali menjadi sesuatu yang baru dan lebih kuat. Aku kini tinggal di sebuah apartemen di pusat kota. Apartemen ini tidak sebesar rumah yang dulu kubagi dengan Bagas, namun setiap sudutnya adalah cerminan diriku. Dindingnya kuwarnai dengan warna-warna hangat, perabotnya kupilih sendiri satu persatu, dan di balkon kecilnya, aku menanam bunga-bunga lavender dan melati. Tempat ini adalah bentengku, sebuah ruang aman di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa perlu mencari validasi dari siapapun. Surat gugatan cerai telah kulayangkan seminggu setelah malam itu. Prosesnya berjalan cepat dan tanpa banyak perlawanan. Bagas, melalui pengacaranya, mencoba mengklaim sebagian asetku, namun bukti pengkhianatan dan penghinaan publik yang begitu kuat, ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar harta adalah milikku sebelum pernikahan, membuat klaimnya rontok bahkan sebelum sempat diperjuangkan. Bisnisku, ironisnya, justru semakin berkembang. Energi yang dulu kuhabiskan untuk mencoba menyenangkan keluarga yang tidak pernah bisa dipuaskan, kini kucurahkan sepenuhnya untuk pekerjaanku. Aku membuka 2 cabang baru, meluncurkan lini produk inovatif, dan namaku mulai sering disebut di majalah-majalah bisnis. Kesuksesan ini terasa berbeda.
Dulu, setiap pencapaian selalu diikuti oleh pertanyaan di benakku, apakah ini cukup untuk membuat mereka bangga? Sekarang, setiap keberhasilan terasa murni, sebuah perayaan atas kemampuanku sendiri, untuk diriku sendiri. Kabar tentang keluarga Bagas sesekali masih sampai ke telingaku, biasanya melalui seorang teman lama yang merasa perlu untuk memberitahuku. Keluarga Sanjaya, katanya, telah menjadi paria. Bu Ratna tidak pernah lagi terlihat di acara-acara sosialita. Dinda dan suaminya dikabarkan terlilit utang setelah mencoba menutupi beberapa denda pembatalan dan uang muka vendor yang tidak bisa kembali. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan bencana, kini dijalani di bawah tekanan finansial dan sosial yang berat. Dan Bagas, ia adalah yang paling hancur. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri, reputasi, dan harga dirinya. Temanku berkata, ia menjadi lebih pendiam dan sering mengurung diri. Ia berulang kali mencoba menghubungiku di awal-awal perpisahan kami. Puluhan pesan, ratusan panggilan tak terjawab. Isinya selalu sama. Permintaan maaf yang putus asa, penyesalan yang terlambat, dan janji-janji kosong untuk berubah. Aku tidak pernah membalasnya. Bukan karena aku masih marah, tapi karena bab itu sudah benar-benar kututup. Pagi ini, aku duduk di balkon apartemenku, persis seperti pagi-pagi lainnya selama 3 bulan terakhir. Secangkir kopi hangat mengepul di tanganku, aroma wanginya bercampur dengan aroma bunga melati. Dari ketinggian ini, aku bisa melihat kota yang mulai menggeliat di bawah cahaya fajar yang keemasan. Langit tampak begitu jernih setelah semalaman diguyur hujan. Semuanya terasa baru dan segar. Ponselku yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan notifikasi pesan dari nomor yang tidak kukenal. Rasa penasaran membuatku membukanya. Arini, ini aku, Bagas. Aku tahu kamu mungkin tidak akan pernah memaafkanku, dan aku pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin kamu tahu, tidak ada satu hari pun aku tidak menyesali kebodohanku malam itu. Tawa itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga karena kepengecutanku. Aku harap kamu bahagia sekarang. Kamu pantas bahagia. Aku membaca pesan itu 2 kali. Beberapa bulan yang lalu, pesan seperti ini mungkin akan membuat hatiku nyeri. Mungkin akan memancing sisa-sisa amarah atau kesedihan. Tapi pagi ini, saat membacanya, aku tidak merasakan apa-apa. Hanya ada kehampaan yang tenang. Emosi itu telah selesai diproses. Lukanya telah mengering, menyisakan bekas luka tipis yang tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Dia adalah bagian dari masa laluku, seorang asing yang pernah kukenal dengan sangat baik. Tanpa berpikir panjang, aku menekan layar ponselku, memilih opsi, blokir nomor ini. Sebuah tindakan kecil, namun terasa begitu final dan membebaskan. Ini adalah tali terakhir yang menghubungkanku dengan masa lalu yang kelam, dan aku baru saja memotongnya. Aku meletakkan ponselku kembali di meja dengan layar menghadap ke bawah. Aku tidak ingin diganggu lagi. Aku mengangkat cangkir kopiku, merasakan kehangatannya menjalar di telapak tanganku. Aku menatap cakrawala, di mana matahari kini telah terbit sepenuhnya, menyinari dunia dengan cahayanya yang penuh harapan. Aku kehilangan 500 juta rupiah. Aku kehilangan seorang suami. Tapi sebagai gantinya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih tak ternilai. Aku menemukan diriku sendiri. Kekuatanku, kemandirianku, dan kedamaianku. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari lubuk hatiku yang telah pulih. Fajar yang baru telah tiba, dan aku siap untuk menyambutnya.